Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Miami Heat. Film ini mengisahkan seorang ayah yang memiliki latar belakang pasukan khusus dan pernah menjadi ajudan pribadi mafia besar di Moskow. Ia harus berhadapan dengan mafia yang berada di Miami. Hal itu dipicu anak dari pria tersebut telah dijebak oleh mereka yang awalnya mengiming-imingi menjadi model terkenal. Karena saat itu mafia tersebut memiliki pekerjaan dalam bidang perdagangan manusia. Hal ini membuat sang ayah harus turun tangan dalam menyelamatkan putri kesayangannya. Tidak hanya itu, ia pun nantinya akan dibantu oleh mantan istrinya yang tidak kalah barbar dengannya. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan ada seorang pria yang khawatir mengenai keamanan putrinya yang baru saja bekerja di sebuah bar di pantai Miami. Pria itu bernama Yuri. Lalu, scene memperlihatkan para anak muda yang sedang melakukan party pool di pantai Miami. Kemudian terlihat anak dari Yuri yang masih gadis. Gadis itu bernama Julia. Ia memiliki rambut berwarna merah. Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan ada beberapa pria yang sedang berbincang mengenai bisnis mereka. Pria itu seperti orang-orang yang memiliki kuasa akan daerah tersebut. Mereka membicarakan sebuah pekerjaan yang akan dibuat di daerah Miami. Pria yang memiliki uban itu bernama Charles. Kembali lagi, saat itu Julia bertemu dengan pria yang bernama Victor. Saat ini Victor berniat akan mengajak Julia untuk menjadi model dalam proyeknya. Karena Victor adalah seseorang yang bekerja di dalam bidang pencarian bakat mengenai model-model yang akan ia jadikan sebagai influencer ke depannya. Karena saat itu, Victor melihat bakat yang dimiliki oleh Julia adalah bakat yang tidak bisa disia-siakan. Victor menilai bahwa Julia memiliki wajah yang sangat cantik. Hal ini cukup ditanggapi baik oleh Julia, karena memang sebelumnya ia memiliki sebuah keinginan untuk menjadi model. Selain itu, Victor memberikan kartu nama miliknya dan memberitahu di mana mereka akan bertemu. Kemudian, scene memperlihatkan di tempat kos Julia. Di sana, ia menceritakan kejadian tadi kepada teman kosnya. Lalu, Julia pun melakukan video call dengan ayahnya, yakni Yuri. Terlihat dalam perbincangan mereka bahwa Yuri adalah seorang ayah yang sangat menyayangi dan memiliki rasa khawatir yang begitu tinggi kepada anaknya. Kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan pertemuan antara Charles dengan kliennya. Karena saat itu, sang klien bersikap tidak sopan. Itu membuat Charles pun menghabisi kliennya dengan cara menusuknya. Di tempat lain, akhirnya Julia pun melakukan pekerjaannya sebagai model dengan beberapa pose yang ia lakukan. Di sisi lain, hal ini membuat Yuri khawatir karena ia tidak bisa menghubungi Julia saat itu. Ditambah, Yuri mendengar sebuah berita bahwa di Miami sedang marak perdagangan wanita. Dan tanpa pikir panjang, Yuri pun langsung pergi menuju tempat Julia bekerja. Di sana, Yuri langsung menemui teman kerja Julia untuk menanyakan anaknya ada di mana. Yuri pun mendapatkan informasi bahwa Julia sedang melakukan pekerjaan baru sebagai model. Setelah mendengar hal tersebut, Yuri pun langsung menuju ke tempat kos Julia. Yuri pun menanyakan keberadaan anaknya kepada pemilik kos di sana. Ibu kos lalu memberitahukan di mana tempat pemotretan itu dilakukan. Dan ia pun mencoba membantu Yuri dengan cara mencari keberadaan Julia dengan menggunakan fitur aplikasi Find My Phone.
Tidak hanya itu, mereka pun berhasil menemukan ponsel Julia dalam keadaan online, dan itu berada di sebuah tempat yang bernama Hammond. Insting Yuri pun berkata bahwa anaknya sedang tidak baik-baik saja, karena sebelumnya ia mendapatkan informasi dari teman kerja Julia bahwa temannya melihat Julia pergi dalam keadaan mabuk, sedangkan yang ia ketahui Julia sebelumnya tidak pernah mabuk-mabukan. Setelah mengetahui bahwa anaknya berada di sebuah tempat yang bernama Hammond, Yuri pun bergegas menuju ke sana. Sesampainya di tempat tersebut, Yuri sedikit cekcok dengan penjaga bar tersebut, sehingga perkelahian di antara mereka pun tidak terelakkan. Yuri yang memiliki badan yang cukup kekar, ia pun berhasil mengalahkan penjaga itu dan menjadikan tubuhnya untuk membuka pintu. Yang disinyalir bahwa di dalam ruangan itu ada Julia. Sayangnya di ruangan tersebut hanya ada foto Julia beserta ponsel miliknya. Lalu setelah itu para penjaga pun datang menyerbu dan menyerang Yuri. Akan tetapi pertarungan mereka itu bukan menjadi pertarungan yang berarti bagi Yuri, karena ia dapat mengalahkan para penjaga di sana dengan mudahnya. Tak lama kemudian sang manajer bar pun datang dan mencoba untuk melakukan negosiasi dengan Yuri dan menanyakan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Ketika Yuri setuju untuk melakukan perbincangan dengannya, akan tetapi itu menjadi jebakan karena nantinya ia akan dilumpuhkan serta dibawa ke tepi pantai. Hal ini bertujuan Yuri akan dibuang di sana karena sang manajer marah bahwa salah satu anak buahnya telah tewas dihajar oleh Yuri. Selain itu, manajer pun menyuruh anak buahnya untuk melukai Yuri, karena saat itu di laut sedang musim hiu yang sedang berkeliaran di lautan. Kemudian setelah Yuri dilemparkan ke laut, hal itu tidak membuat dirinya tewas, karena dalam beberapa saat ingatan mengenai Julia pun hadir. Itu membuat tambahan kekuatan bagi diri Yuri. Beruntungnya, ia masih dapat selamat dengan beberapa upaya yang ia lakukan. Di keesokan harinya, Shin memperlihatkan Julia yang baru bangun dari tidurnya. Ia diberikan minuman oleh manajer. Diketahui minuman tersebut adalah campuran obat bius agar Julia tetap kehilangan kesadarannya. Kemudian scene berganti, terlihat Yuri cukup mendapatkan luka di tubuhnya. Kemudian ia menyewa sebuah taksi online untuk pergi ke sebuah tempat. Setelah itu, ia pun mencoba untuk menelpon mantan istrinya yang bernama Max. Ia bekerja sebagai bodyguard di sebuah rumah anak orang kaya. Yuri menelponnya bertujuan agar Max dapat memberikan bantuan kepadanya untuk meminjamkan beberapa senjata. Selain itu, Yuri menelpon teman lamanya yang bernama Louis agar Louis membawa sebuah kunci kontrakan rumah miliknya dahulu, karena di sana terdapat beberapa senjata yang ia sembunyikan sebelumnya. Tidak hanya itu, ternyata Louis memiliki keahlian dalam bidang retas-meretas. Kemudian scene berganti di tempat Julia berada. Di sana mulai dilakukan beberapa ancaman oleh seorang pria, di mana Julia dipaksa untuk melakukan beberapa pose sambil ditodongkan pistol olehnya. Di tempat lain, akhirnya Yuri telah sampai di kontrakan miliknya dahulu, sehingga ia pun bersiap dalam mengumpulkan beberapa senjata. Ternyata di kontrakan tersebut ada seorang pria yang cukup aneh dengan menggunakan kostum seperti sedang melakukan festival. Louis beberapa kali menanyakan tentang apa yang terjadi sebenarnya, karena ia pun bingung dengan apa yang dilakukan oleh Yuri.
Kemudian Yuri pun meminta kepada Louis agar ia bisa meminjamkan mobil mewah miliknya dengan besar hati meskipun mobil itu adalah mobil idaman Louis. Akhirnya Louis pun memberikan mobil tersebut kepada Yuri. Setelah itu, Yuri pun pergi ke tempat bar yang sebelumnya. Ia pun langsung beraksi dengan melemparkan sebuah bom asap ke dalam, sehingga membuat orang-orang yang berada di dalam bar pun dapat dihabisi dengan mudah. Begitupun salah satunya adalah sang manajer yang telah melemparkan Yuri ke laut. Kemudian Max mendapatkan laporan dari temannya bahwa Yuri telah membawa beberapa peralatan senjata milik Max. Hal ini membuat Max pun langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Kemudian scene berganti setelah Yuri berhasil melumpuhkan beberapa orang yang berada di bar. Ia pun pergi menuju ke sebuah tempat di mana tempat tersebut didiami oleh wanita yang dijadikan budak oleh Charles. Akan tetapi di sana Yuri tidak menemukan anaknya berada. Kemudian Yuri pun menelpon 911 dan ia melaporkan bahwa ada wanita yang telah disekap oleh pegawai bar untuk dilakukan perdagangan manusia. Di tempat lain, di tempat kediaman Charles, mereka membicarakan mengenai Yuri yang telah mengusik pekerjaan mereka. Di sini terungkap pula bahwa salah satu dari anak buah Charles yang bernama Olivier mengetahui siapa sebenarnya Yuri itu. Dia menceritakan bahwa Yuri adalah seorang pasukan khusus yang pernah ikut perang dan menjadi bodyguard Menteri Pertahanan di Moskow. Selain itu, Yuri pernah menjadi ajudan pribadi seorang bos mafia di Moskow. Ternyata mereka akan menargetkan untuk menghabisi Yuri yang telah mengusik bisnis mereka. Bos pun menjelaskan mengapa Yuri telah mengusik bisnis mereka, karena salah satu anak buahnya telah mengambil anak Yuri dan dijadikan budak oleh mereka. Kemudian scene berganti, Yuri mendapatkan laporan dari temannya bahwa ia telah terkenal karena berita tentang penyerangan yang ia lakukan di bar telah terdengar oleh beberapa awak media termasuk radio di sana. Louis pun memberitahu bahwa orang yang sedang Yuri hadapi adalah mafia di Miami yang memiliki bisnis yang sangat besar di sana. Tak lama kemudian, Max pun datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Ia pun menanyakan di mana keberadaan Julia saat ini. Di saat yang bersamaan, ternyata anak buah Charles telah berada di sana untuk menyerang Yuri di kontrakannya. Di tempat lain, Charles menyuruh prajurit terbaiknya yakni Olivier agar ia menjadi pelindungnya ketika Yuri akan menyerang dirinya. Selain itu, Charles mencanangkan Olivier akan menjadi penerus dirinya. Dan pada prinsipnya saat ini Olivier memiliki sebuah tugas agar melindungi dirinya. Kembali lagi di depan kontrakan, Yuri pun mendatangi orang-orang yang sedang akan menyerang dirinya. Akan tetapi beruntungnya di lantai 2, Max pun membantu Yuri dengan menggunakan senjata laras panjang miliknya. Sehingga beberapa dari orang-orang yang menyerang Yuri akhirnya dapat dilumpuhkan dengan mudah. Ternyata saat itu orang-orang yang akan menyerangnya tidak sedikit, sehingga pertarungan antara mereka pun berlangsung cukup sengit. Selain itu, Max mendapatkan lawan yang sepadan, yakni seorang wanita berdarah Asia yang mencoba menyerang dirinya. Beruntung saat itu Max pun berhasil mengalahkan dirinya dengan beberapa perlawanan. Keesokan harinya saat ini Yuri akan melakukan penyelamatan anaknya ditemani oleh Max. Terlihat di dalam mobil mereka merasakan sakit badan karena beberapa pertarungan yang telah mereka lakukan di malam hari. Kemudian scene berganti, Charles pun bertemu dengan klien yang seorang berdarah Jepang. Ia bernama Tuan Tanaka. Ternyata Tuan Tanaka memiliki sebuah bisnis dan akan membeli beberapa wanita di sana.
Di tempat lain, Max memiliki beberapa channel orang-orang yang akan membantu mereka. Tanpa diduga, teman dari Max malah menyerang Yuri. Disinyalir mereka pun bekerja sama dengan pihak Charles. Kejar-kejaran pun di antara mereka berlangsung hingga malam hari. Ketika mereka tidak memiliki jalan lain, akhirnya baku tembak pun berlangsung. Terlihat pemandangan antara Yuri dan istrinya seperti film Mr. and Smith yang saling bekerja sama dalam menghadapi musuhnya. Kemudian scene berganti, Charles pun mendapatkan laporan bahwa anak buahnya telah dihabisi kembali oleh Yuri. Hal ini membuat dirinya sangat marah karena tidak mudah untuk mengutus seseorang dalam pengejaran kepada Yuri. Lalu, Olivier menyarankan kepada Charles agar melepaskan anak dari Yuri. Akan tetapi hal itu tidak disetujui olehnya. Lalu Charles pun menampar Olivier dan memberitahu bahwa tidak seperti itu sistem pekerjaan yang ia lakukan. Kemudian scene berganti. Scene memperlihatkan bagaimana Charles dan anak buahnya sedang memindahkan beberapa wanita ke dalam gedung yang berada di pelabuhan. Terdapat beberapa pengamanan yang dilakukan di sana. Kemudian Yuri dan Max pun melakukan aksinya dalam misi penyelamatan anaknya. Satu persatu penjaga pun dapat mereka lumpuhkan dengan senyap. Di sisi lain, prajurit menanyakan kepada anak buahnya kapan helikopter itu akan datang, karena ia cukup merasa khawatir Yuri akan menyerang kembali. Ketika di dalam gedung, Yuri mengalami baku tembak dengan beberapa orang di sana. Dan ia pun menuju ke lantai atas. Beberapa kali Yuri pun berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Charles dengan menggunakan pistol miliknya. Setelah itu, ternyata di sana Olivier sudah bersiap akan melawan Yuri. Terlihat perbedaan badan mereka. Di sini Olivier memiliki badan yang lebih besar dan kekar, bahkan lebih tinggi daripada Yuri. Mungkin disinilah pertarungan final yang akan dilakukan oleh Yuri. Baku hantam pun terjadi. Meskipun Yuri yang memiliki badan yang lebih kecil daripada Olivier, ia dapat melakukan perlawanan dengan sengit. Dan di saat yang bersamaan, Yuri mendengar bahwa mantan istrinya telah ditangkap oleh anak buah Charles. Mendengar hal itu, kekuatan Yuri semakin bertambah sehingga ia dapat melumpuhkan Olivier dengan beberapa pukulan. Menariknya, saat itu Olivier memberikan beberapa negosiasi, yakni ia akan membantu Yuri untuk menemukan di mana keberadaan Charles. Karena terlihat dalam beberapa scene sebelumnya, Olivier sebetulnya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Charles. Kemudian scene berganti, anak buah Charles pun membawa Julia ke hadapan Charles. Bahkan di sini Charles menegaskan kepada Julia bahwa ayahnya akan dihabisi. Saat itu Yuri ditemani oleh teman dekatnya, mencoba untuk menyusup ke tempat di mana Charles berada. Selain itu, Charles mendapatkan telepon dari Tuan Tanaka mengenai progres wanita yang ia beli. Charles menyebutkan bahwa ada beberapa masalah kecil, akan tetapi ia sudah membereskan masalah tersebut. Kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan Yuri dan Louis telah berhasil masuk ke dalam bengkel tersebut. Beberapa kali ia pun berhasil melumpuhkan pekerja di sana dan menanyakan di mana para gadis berada. Selain itu, Louis berhasil melumpuhkan pekerja di sana dengan menggunakan pistolnya. Tak lama kemudian Charles pun mendapatkan laporan bahwa markasnya telah diserang oleh Yuri. Padahal ia sebelumnya sangat percaya bahwa prajurit telah menghabisi Yuri. Setelah itu, Julia pun mencoba untuk mengambil pisau lipat di meja Charles.
Selain itu, beberapa petugas di sana sedang membawa wanita yang akan ia pindahkan. Kemudian Charles yang merasakan amarah di tubuhnya, dia pun mengisi magazin pistolnya dengan peluru dan mulai mempersiapkan pistol miliknya dan menyuruh salah satu anak buahnya untuk segera menghabisi Yuri. Kembali lagi, ternyata Yuri menyuruh temannya untuk masuk ke ruang instalasi listrik. Karena ketakutan, Charles pun mencoba menelpon Tuan Tanaka dan meminta bantuan kepada dirinya. Sialnya, saat itu Tuan Tanaka tidak mengiyakan permintaan bantuan dari Charles. Itu membuat Charles pun merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Tuan Tanaka. Kemudian scene berganti, masih di dalam bengkel. Terdapat beberapa orang yang cukup memiliki skill bertarung yang cukup lihai, dan beberapa dari mereka dapat memberikan luka di tubuh Yuri. Akan tetapi tetap Yuri berhasil mengalahkan mereka. Sampai di mana Yuri pun berhasil menemukan keberadaan Charles dan Julia. Saat itu, Charles menjadikan Julia sebagai sender dengan cara ia menodongkan pistolnya di hadapan Yuri. Negosiasi pun berlangsung. Charles meminta uang tebusan kepada Yuri. Tapi di saat yang bersamaan, Julia berhasil menusukkan pisau miliknya kepada paha Charles, sehingga hal itu menjadi kesempatan untuk Yuri menghabisi Charles. Dan scene terakhir memperlihatkan ketika Natal tiba, Yuri mendapatkan sebuah kado dari Julia, yakni kado tersebut adalah seekor anjing kecil. Tamat.